Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada rasulin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'i awliya ta'ala masyayikh al-adham wa barra wa bari wa sallam baina musallana wa syaikhul qadir al-jilani summa jami'i mu'minin yang mendatang sebat mu'allifin dan wal musannafat sunan ma'alif hadal kitab Syekh Marzuki Mustafa wa man wafaqa hadal majlis min asrafil kamsinah syai'un la ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah dimuliakan Allah, hadis yang ke-136 pada bab 8 ini, yakni diperbolehkannya membaca syair disertai rebana. Nah, ini ada beberapa, karena ini hal-hal yang diikhtilafkan bagaimana hukumnya membunyikan alat musik di situ. Musik yang dibolehkan yang bagaimana, yang tidak dibolehkan yang bagaimana. Jadi pada kali ini kita akan mengkaji bersama tentang hadis yang diperbolehkannya membaca syair disertai rebana. Anahu sallallahu alaihi wasallam sami'a badu jiwari yadribna bitufi wa hiya taqulu wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala sallallahu alaihi wasallam ta'i hadha wa qulil ladzi kunti taquli. Al-Bukhari. Annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sami'a wis midanget sapa Kanjeng Nabi ba'da jiwarin ing beberapa perempuan yadribna kang mukul sapa jiwar bidufi kelawan rebana. Wa ya halu utawi jiwar iku takulu ngucap wa fina lan iku tetep ing antara kita nabi utawi ana nabi ya'lamu kang pirsa sapa nabi ma barang fi watin ing dalem kan bakal teko. Faqala mongko dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam da'i ninggalo sira hadza ing iki ucapan, yakni fina nabiyyun ya'lamu ma fi watin wa qulil ladzi kunti taqulin wa qulilan ngucap sira alladzi kunti kang ana sapa sira iku taqulina wis ngucap sira. Terjemahannya, Nabi Muhammad mendengar para wanita memukul rebana sambil berdendang, nyanyi, rengeng-rengeng. Di antara kami ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kemudian Nabi bersabda, yang artinya tinggalkan ucapanmu itu, berkatalah seperti perkataanmu yang sebelumnya. Nah, hadis ini menunjukkan ketika Nabi mendengar orang yang berdendang, rengeng-rengeng, lalagon, di situ ada kata-kata, di antara kita ada Nabi yang mengetahui. Lah ini Nabi meninggalkan, memerintahkan jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Itu ucapan-ucapan yang bisa membuat makna-makna yang apa ya
Orang yang mendengarkannya akan memberikan makna yang seperti seorang juru badi, seperti orang itu perdukunan lah kalau orang Jawa seperti itu. Nah ini akan membuat makna-makna yang bisa menyesatkan pada orang. Maka Nabi tidak mau hal seperti itu. Dia katakan, berkatalah seperti apa yang kamu tindakan sebelumnya. Jadi gak usah memuji nabi-nabi yang terlalu seperti itu di hadapan Nabi. Nah ini hadis Nabi tidak melarang perempuan itu untuk membunyikan, memukul alat musik rebana. Tapi yang dilarang Nabi adalah wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Jadi Nabi di antara kita ada seorang Nabi yang sudah mengerti apa yang akan terjadi besok. Itu kaya-kaya kan sifat Gusti Allah. Padahal Nabi apa yang terjadi besok itu termasuk rahasia Allah. Kalau itu tidak dilarang pada Nabi, orang meyakini seperti itu akhirnya bisa mencatat, berarti Nabi juga tahu kapan akan terjadinya kiamat kan itu. Ya'lamu ma fi ghadin. Itulah jadi satu dari Kanjeng Nabi melarang agar umatnya nanti tidak sampai terjerobak seperti keyakinan yang menyesatkan seperti itu. Nah ini. Jadi dalam hadis ini yang dilarang adalah memuji Nabi, mengatakan Nabi seperti itu. Tapi memukul rebana dan berdendangnya itu tidak ada larangan. Bahkan di hadis yang lain disebutkan keterangannya saja bahwasanya ketika Nabi itu datang ke salah satu istrinya, di situ ada seorang jariyah. Jariyah itu perempuan, budak perempuan itu dia menabuh rebana dan sambil berdendang di hadapan. Ketika Nabi rawuh berhenti, tapi tidak melarangnya Nabi itu. Nah ini. Hadis yang berikutnya riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ini sebuah syair tapi kita belum tahu takteknya, baharnya bahar apa. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina fa anzilan sakinatan alaina annal ula qad abau alaina. Wa yarfa'u biha sautahu Al-Bukhari wa Muslim. Wallahi demi Allah, laula anta lamun to ora ana sira, mboten wonten panjenengan, mahtadaina ora oleh pituduh sapa kita. Wala tasaddaqna lan ora sedekah sapa kita. Wala sholaina lan ora salat sapa kita. Fa'angzilan mongko teman-teman kula aturi nurunaken sakinatan ing ketenangan ngalaina ing atase kita. Anal ula qad abau alaina. Anal ula sak temene wong dhisik qad abau wis nglirwalaken ngalaina ing atase kita. Wa yarfa'u sauta wa yarfa'u lan kalih nduraken banteraken sapa Kanjeng Nabi biha kelawan syair niki sautahu ing suarane Kanjeng Nabi. Ini demi Allah, andai tanpamu ya Allah kami pasti tidak mendapat petunjuk. Ini sebuah syair pujian Kanjeng Nabi. Dan kami juga tidak akan berzakat dan melaksanakan sholat. Artinya tidak ada rukun Islam. Karena yang menentukan semuanya merintahkan sholat, zakat itu adalah Allah. Fa'angzilan sakinatan alaina, maka turunkanlah ketenangan atas kami. Fa'angzil lan itu adalah nun taukid khafifah. Fa'angzilan artinya maka benar-benar turunkan kepada kami. Jadi nunnya di situ adalah nun taukid untuk menguatkan tapi khafifah. Kalau yang sakilah adalah fa'angzilanna, maka benar-benar sangat itu turunkanlah kepada kami gitu. Nah, ini nunnya nun khafifah. Lah ini
Kanjeng Nabi membaca syair ini dengan suara yang keras. Jadi diperlukan baca syair itu. Karena Kanjeng Nabi juga orang Arab itu ahli syair. Jadi ahli syair Arab itu. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak yang ayat-ayat yang bersajak. Cara surat An-Nas itu semua akhirnya apalah cara basa Jawa ya para mau sastrane Jawa kan guru lagune kan qul a'udzu birabbin nas malikin nas nah ini. Jadi akhir ayatnya semuanya itu bersyair. Ini salah satu mazhah daripada bahasa Arab. Kanjeng Nabi karena orang Arab maka beliau juga sangat-sangat fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan Kanjeng Nabi itu satu-satunya orang yang paling fasih mengucapkan kalimat dot. Dot itu kalau kita masing-masing guru ngaji itu berbeda. Ada yang bot, ada yang dot, walado, ada walado, itu. Ada yang seperti meledak, ada yang dot ini. Wallahu a'lam. Makanya Kanjeng Nabi ana afsahuman nataqa bid-doti. Itu dalam hadis itu saya pernah mencoba dalam kitab Jawahirul Maknun itu ada. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Ini Kanjeng Nabi itu. Ana afsahuman nataqa bid-doti. Baina ani min Quraisyin. Hanya saja saya ini dari suku Quraisy. Nah ini di situ ada baida'ani hanya saja saya ini dari suku Quraisy. Nah ini itu kalau orang yang tidak tahu, tidak pernah belajar balaghah itu berarti hanya saja berarti suku Quraisy ini adalah suku yang rendah kan. Itu badainya badai akes. Badai akes itu bertentangan dengan apa yang diucapkan. Baida'ani min Quraisyin. Hanya saja saya dari suku Quraisy. Kenapa? Suku Quraisy itu suku paling pandai, suku paling maju pada di sana. Walaupun budaya jahiliyahnya karena memang budaya kehidupannya. Tapi di suku Quraisy itu ahli dagang, ahli syair. Nah, ini baida'ani min Quraisyin itu adalah sebuah merendahkan diri dengan gaya Allah Yahwi sapa to. Padahal dia adalah orang yang punya kelebihan yang luar biasa. Inilah itu salah satu balaghahnya badai akes namanya, badai akes itu. Nah inilah makanya Nabi itu adalah orang yang memang pandai bersyair ini. Karena memang orang Arab pada budaya suka pada syair itu. Bahkan setahun sekali ada lomba menulis syair yang digantungkan di dindingnya Ka'bah. Itu zaman sebelum datangnya Islam. Jadi di menurut sejarahnya di pasar Ukas itu ya dekatnya Makkah, itu di Makkah di sebelahnya itu di Haram itu kalau sudah mulai pas pasaran gitu, jadi datanglah para penyair ini setahun sekali. Syair-syair yang dilombakan itu digantungkan bergelantungan di dinding-dinding Ka'bah. Jadi ketika orang tawaf itu dia akan tahu. Utamanya pada musim haji. Ya, musim haji itu bukan pada masa Islam saja nih. Kita harus tahu para jamaah bahwa musim haji itu mulai zaman Nabi Ibrahim sampai hatal an itu jalan terus. Walaupun orang Quraisy, orang Arab itu budayanya sudah budaya jahiliyah. Minum-minuman keras oke. Membunuh ya. Tapi kalau sudah musim haji mereka itu sama mengerjakan haji. Makanya kalau orang sekarang ini membanggakan itu, aku wis haji maka celuk haji mukarram lah gak celuk haji gak gelem nyauri lah ini. Abu Jahal itu juga haji, setiap tahun tawaf haji, setiap tahun melaksanakan hajinya. Nah ini. Tapi memang haji pada masa Nabi Ibrahim berlanjut sampai pada masa jahiliyah itu memang ada beberapa yang dirubah. Tapi tetap pada musim haji, pada bulan haji mereka menjalankan dan diyakini itu adalah sebuah ritual yang suci. Ini yang tidak bisa dipungkiri oleh kita orang Islam.
Nah, pada masa Islam datang dan itu ditetapkan menjadi rukun Islam yang kelima dengan disempurnakannya. Wakilah di sana pada masa jahiliyah itu orang-orang yang tawaf itu ada yang udo, orianan. Jadi larang wedok seperti itu. Nah, ini kan namanya pada bulan haji tetap disebut ritual haji, tapi amaliyahnya bertentangan dengan etika haji, dengan ajaran Allah. Ya maklum pada waktu itu kan di sekitar Ka'bah yang ada kan berhala-berhala seperti yang mereka sembah. Jadi mereka tetap mensucikan Ka'bah, diyakini itu ada kesuciannya, tapi mereka juga menyembah berhala. Nah, ini budaya musyrik di situ, itu syiriknya. Inilah, itulah memang unik. Saat itulah maka Nabi diturunkan, maka Nabi ini ahli bahasa. Inilah sedikit sepenggal kisah ini. Dan berikutnya waan Sa'id bin Musayyab qala marra Umar bin Hasan bin Sabit bahwa yunshidu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad anshadtu wa fihi man huwa khairun minka sumail tafata ila Abi Hurairah faqala asamita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus qala Allahumma na'am. Nasai. Ngan Sa'id bin Musayyab, diceritakan dari Sa'id bin Musayyab qala dia berkata, ini yang berbaca adalah Sa'id. Maro liwat sapa Umar Sayyidina Umar bin Khattab bi Hasan bin Sabit, ketemu kelawan Hasan bin Sabit, wa huwa utawi Hasan bin Sabit iku yungshidu berdendang, rengeng-rengeng nyanyi fil masjidi ana ing masjid. Falahadha mongko noleh sapa Umar ilaihi maring Hasan bin Sabit. Faqala mongko ngucap sapa matur sapa Hasan bin Sabit ansattu nyanyi ingsun, rengeng-rengeng ingsun wa fihi lan iku ing dalem san man utawi wong wa utawi man iku khairun luwih apik mingka saking sira Umar. Jadi suatu hari Umar bin Khattab itu lewat nang masjid ini, Hasan bin Sabit ini rengeng-rengeng nyanyi gitu. Falahadho, maka memperhatikan, Umar berhenti melihat Hasan ini dengan pandangan yang tidak suka. Lahadho itu memperhatikan, pentelengi cara saiki. Nah itu pentelengannya Sayyidina Umar ini luar biasa ini. Maka Hasan bin Sabit membela diri. Qad ansyatu fihi man khairun huwa khairun minka. Tuh. Saya ini pernah berdendang sedangkan di tempatnya ada orang yang lebih baik daripada kamu, Umar. Lah cara basa kasar kan ya. Menane jenengan ampun melototipun mentelengi kula. Lah itu pembelaan. Niku. Sumail tafatai la Abi Hurairah. Kemudian Umar bin Khattab menoleh pada Abi Hurairah. Nah, itu ada Abu Hurairah. Faqala dia berkata, "Asamita, apakah kamu pernah mendengar wahai Abu Hurairah?" Rasulullah berkata itu. Jawablah, Allahumma ayyitu biruhil, semoga dikuatkan dengan oleh Jibril ini. Ruhul Qudus itu kan Jibril. Nah, ini. Abu Hurairah menjawab, qala Allahumma na'am. Nggih, Sayyidina Umar. Nah itu. Apakah pernah betul lah ini. Jadi pernah Hasan bin Sabit itu berdendang, di situ ada Rasulullah dan beliau mendiamkan. Nah ini bolehnya apa? Nah, makanya ini menjadi dasar untuk membaca nasar syair berupa sholawat-sholawat, ada sholawat burda, sholawat berjanji, sholawat simtud duror. Nah ini ada mahalul qiyam itu, sholawat maulid al-barzaji dan seterusnya.
Nah, ini di sini ketika ada sahabat yang membaca, Kanjeng Nabi membiarkan. Seperti itu. Perbolehkannya di situ. Kemudian ada pakai rebana tadi. Karena Nabi juga tidak melarang. Itu yang pakai rebana itu ya aduf itu. Tapi kalau yang selain itu, nah ini ikhtilaf. Ada yang pakai seruling itu diharamkan, al-mizmar itu tidak boleh. Ada lagi yang pakai gitar kulu autarin haramun. Jadi semua alat yang pakai senar itu diharamkan. Ini. Nah, perkembangannya sekarang tidak pakai, tapi pakai organ, Pak. Tapi suaranya macam-macam lagi. Iki. Ya diambil suaranya saja ini. Ya repot ini kan. Nah, ini. Makanya dalam kitab tabiatnya Mbah Hasim itu mauludan itu yang diiringi alat-alat selain rebana itu termasuk minal mungkarat. Nah kita sudah menjalankan itu ini. Biasa. Jadi ada salawat taubati ini ya ada gitarnya, ada ini. Kemudian itu gambus ya, gambus itu ada mandolinya, ada ini. Nah, itu ada. Gimana ini hukumnya? Makanya kalau di Tebu Ireng itu ya beli al-banjari ya pakai rebana itu. Makanya salawatnya yang dikembangkan salawat al-banjari. Kalau mauludan ya pakai al-banjari itu, selebihnya tidak. Nah, ini ketika ada peringatan Maulid Nabi diikuti walaupun sholawat atau apapun juga dengan diiringi alat-alat yang dilarang termasuk mungkarat itu dalam kitabnya Mbah Hasim disebutkan tidak menghormati Kanjeng Nabi. Tidak menghormati Kanjeng Nabi. Bahkan ada di belakang intibahnya di kesimpulannya itu termasuk adalah menghina Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Jadi peringatan Kanjeng Nabi kok ada kegiatan amaliyah yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan Kanjeng Nabi. Lah ini menghina. Termasuk ya lelagon itu kalau yang termasuk mungkarat. Nah ini juga contoh ya, mohon maaf kita pernah melihat di WA ada video sholawat Nabi yang menyanyikan orangnya ya tidak berjilbab, celananya perempuan tapi pakai celana pendek, ya, kesannya kan itu, ya itu penghinaan, bisa dikatakan penghinaan. Maka ketika ada orang menghina ya itu tidak salah itu. Tapi kalau ada orang pola pikirnya berbalik, ya masih udah saya belum sholawatan, nah itu kan apik, nah itu ya boleh-boleh saja. Tapi yang jelas seharusnya kalau kita memuji Kanjeng Nabi ya sesuai dengan etika pada Kanjeng Nabi. Nah, itu. Kalau mau memuji ya minimal yang menutup aurat dulu lah seperti itu. Jangan pakai lagu koplo, sholawatan koplo itu. Nah ini kan sholawat di koplo ini kan sudah kalau dilihat dari kitabnya Mbah Hasim kan sudah. Dan itu umum nih ini umum nih. Makanya di sini. Nah, kita ya ngono ning aja ngono, tapi monggo kita yang punya kegiatan nanti jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Bahkan dulu pernah ada berita ini halal bihalal, kalau tidak salah di daerah Ponggok ini pernah ada berita. Penyelenggara adalah para wong-wong sing merantau berhasil pulang membiayai halal bihalal di masyarakat kerjasama dengan masyarakat desa, kepala lingkungan gitu dulu itu. Nah, tapi ya gitu, mereka itu merasa sok kutho, sok sing duwe duit, sing biayai. Jadi di situ minumnya berbeda dengan yang lain. Kalau lainnya disuguhi teh, dia nggih bir dhewe gitu. Ini kan ya Allah, ini kan sebuah penghinaan kepada Kanjeng Nabi kan. Penghinaan kepada sebuah kegiatan keislaman kita, halal bihalal, tapi ya itu ada
minuman untuk kelompoknya orang-orang itu pakai ciu, bahasa seperti itu, mendem lah. Nah, ini sebuah yang penghinaan lah, penodaan lah, penodaan terhadap agama. Nah ini makanya kita harus waspada. Itulah jadi ini terkait dengan sosok Kanjeng Nabi yang beliau juga bersyair dan membacakan syair-syair, mungkin pujian kalau kita sering terkenal dengan sholawat. Makanya ketika Tola al-Badru ada sholawat apa itu menyambut kedatangan Kanjeng Nabi, mengelulukan Kanjeng Nabi itu juga banyak perempuan-perempuan yang membawa rebana. Jadi di Arab memang budayanya dulu itu kalau musik ya rebana itu ya terbangan itu yang ya. Terbangan ada yang punya kecer itu cek nah ini. Itu ada juga yang mengikhtilafkan gitu. Cek ini ada yang mengatakan ini tidak boleh, yang boleh itu rebana tahu. Ada lagi yang selama itu masih rebana aduf walaupun ada kecernya itu ada diperbolehkan. Nah inilah itu. Jadi kalau memang hukum itu betul-betul dirinci itu ya ini. Tapi namanya hukum fikih itu al-hukmu ya dulu ma'anilatu wujudan ma'adaman. Jadi kalau ada ilatnya maka ada hukumnya, kalau ilatnya hilang maka hukumnya hilang. Dan hukum itu ya taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amakin. Berubahnya sebuah hukum itu bisa berubah dikarenakan tempat dan situasi kondisinya itu. Tepatnya ya seperti orang yang mutor itu apa, kepeksa itu kayak apa situasinya. Jadi bolehkan bukan menghalalkan makanan yang haram, tapi diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang dilarang. Contohnya orang yang terpaksa kelaparan, kalau nggak makan maka dia mati. Padahal yang ada hanya daging babi, maka boleh makan daging babi, tetapi tidak merubah status daging babi dari haram menjadi halal. Ini apa usul fikihnya seperti itu. Nah selanjutnya itu yang pakai rebana menambah kata Sayyidina ketika menyebut Nabi Muhammad SAW. Ini yang umum. Sebetulnya permasalahan klasik, cuman ini muncul ketika ada yang mau memasyarakat, kita harus tahu. Nabi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Tirmidzi wa Muslim wa Ibnu Majah. Nabi Sa'id dinarita saking Nabi Sa'id qala dia matur qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana utawi ingsun Kanjeng Nabi iku sayyidu waladi Adam, pemimpine tuane ndorone anak turune Adam, artinya seluruh manusia. Yaumal qiyamati besok ana ing dina kiamat wala fakhron lan ora sombong sapa ingsun. Jadi Kanjeng Nabi itu menjadi pemimpin manusia besok di yaumil qiyamah. Sebab apa? Pertama kali nanti yang bisa memberi syafaat itu Kanjeng Nabi. Yang lain-lainnya baru nabi-nabi yang lain pada atas kaumnya. Nah ini makanya di sini Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidu waladi Adam. Di dalam kitab Muslim juz 2 insyaallah itu ana Sayyidu waladi Adam itu memang ada, saya pernah ketemu hadisnya di sana. Nah ini kata-kata Sayyidu, tuan. Sayyid ini bisa berarti tuan, bisa berarti sebuah penghormatan. Nah, bahasa keseharian orang Arab, ya Sayyidi, itu apa yang bisa kamu bantu wahai tuan. Jadi kata Sayyidi itu adalah penghormatan. Napa lek cara Jawa ngegungni, mengagungkan orang lain. Makanya kenapa Nabi tidak pernah menyebut namanya diri dengan pakai Sayyid? Bahkan Nabi pernah melarang walatu sayyiduni fis sholati. Tapi itu hadis itu lemah, dhaif itu. Ana sayyidu waladi Adam. Hadis ini mutlak. Jadi menambahkan kata sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu, nah ini
diperbolehkan. Kenapa? Kanjeng Nabi sudah menghentikan ana sayyidu waladi Adam itu loh. Kalau Nabi sudah menyatakan seperti itu, ketika kita memberikan ikroman wahtiroman kepada beliau, penghormatan seperti itu, maka tidak salah, tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini. Ana sayyidu waladi Adam. Amma idza kana yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqatan fa innahu la ba'sa ayaqula sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain masalan. Fatawi nurun ala darbi libni Utsaimin. Amma idza kana anapun nalika yusolli bersolawat ala nabi ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika bersolawat, seseorang bersolawat kepada Kanjeng Nabi secara mutlak, sholatan lawan sholat mutlakotan kang mutlak. Mutlakotan itu umum, tidak terkait dengan yang lain-lainnya. Fa innahu mungkastui kelakuan iku la baksa, ora apa-apa ayakula yen to ngucap sapa wong sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Sallallahu muga-muga tetep paring robo wasalam maring keselamatan ngala sayyidina ing atase Gusti kita bendera kita Muhammadin rubane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan kanca-kancane Kanjeng Nabi ajmaina halih sekabehane masalan umpamane. Ini dinukil dari Fatawi Nurun ala Darbi, dari kitab Fatawi Nur ala Darbi Ibnu Utsaimin, susunan karangan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Wahabi. Dia juga Utsaimin ini adalah Wahabi ini apa gurunya Abdul Aziz bin Bas itu, ulama Saudi, ulama Wahabi yang memang terkenal. Dan banyak kitab-kitabnya. Nah itu. Nah ini Syekh Utsaimin ini apa? Membolehkan bersalawat kepada Kanjeng Nabi secara mutlak, menambah kata sayyidina. Masalah umpamanya di situ ada kata masalah. Seumpama ditambah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Itu boleh. Ini dalam keterangan sana. Yang hadis yang terakhir akhbara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Umar yaqulu Abu Bakr sayyiduna wa ataqa sayyidana yakni Bilalan. Al-Bukhari. Akhbarana ngabarake ing kita sapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini kata Bukhari. Qala musdawuh kana ana sapa Umar iku yaqulu dawuh sapa Umar Abu Bakar utawi Abu Bakar itu iku sayyiduna bendera kita wa ataqala wis memerdekakan sapa Bakar sayyidana ing bendera kita yakni Bilalan yakni ngarepake sapa misalnya sapa Bilalan ing sahabat Bilal. Jadi Umar itu berkata, Abu Bakar itu adalah Tuhan kami dan telah memerdekakan Tuhan kami. Abu Bakar memerdekakan Bilal, nebus Bilal. Loh, Umar itu loh menyebutkan Sayyidina kepada Bilal, menyebutkan Sayyidina kepada Abu Bakar. Ini sebuah ikraman boleh. Disinilah makanya. Nah, terkait dengan kata Sayyidina, ana Sayyidu waladi Adam ini. Nah ini di kalangan Syafi'iyah itu ketika tahiyat akhir kan ada wajib rukunnya adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah dalam hadis-hadis itu contoh yang ada paling enggak ya di sana faqulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali washabihi. Jadi wajibnya rukunnya baca tasyahud itu adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi.
Nah di sini bagaimana yang berlaku di kalangan Syafi'iyah, kalangan Nahdien utamanya, itu ada kata Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu. Nah, ini dalam salawat itu. Ini saya cari-cari terus terang saja nih. Saya beberapa buka kitab itu kok wah belum ketemu. Nah, saya ketemu dalam kitab Minhajul Qawim halaman 51. Nah, ini. Di sini disebutkan bahwasanya salawat itu ini, ya biar lengkap sedikit saya. Wa akmalu sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi salat terhadap Nabi yang bersempurna, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabi lumi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi lumi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dalam kitab Minhajul Qawim disebutkan seperti itu. Salawat yang sempurna seperti itu. Bersalawat yang wajib itu kepada Nabi. Bersalawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi itu hukumnya sunnah. Wa ala alihi itu sunnah. Kama sholaita ala Ibrahim itu sunnah. Ini makanya, dan di situ tidak ada kata sayyidina. Dan terus piye? Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Nah ini. Wala ba'sa dan tidak apa-apa. Boleh ditambahkan sayyidina qabla Muhammadin sebelum kata Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Di situ boleh, bukan wajib. Nah ini. Yang wajib itu sholawatnya. Ini kita harus tahu sehingga tidak orang kaku wah kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Udah oleh harus pakai sayyidina. Kita itu siapa? Kita mau Kanjeng Nabi. Yang satunya, loh di dalam itu kan gak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus dibalekin nih. Lah lama oleh dibalik bijanya. Allahumma sholli ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Kondak sallallahu ala sayyidina Muhammad itu. Kita juga sering mengucapkan itu tanpa kata sayyidina. Nah ini dalam membaca salawat Pak Halukyan tidak seperti itu. Nah inilah di situ boleh jawaz hukumnya. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Wa khabaru la tusayyiduni fi sholati dhaifun. Hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi sholat, jangan menuankan saya di dalam sholat. Jadi jangan menyebutkan saya dalam sholat itu, artinya kata sayyidina jangan diwajibkan ketika tasyahud. Salat itu dhaifun, hadisnya dhaif. Maka tidak bisa dibuat untuk melarang. Balla aslalahu, bahkan tidak ada aslinya lah. Wa ali Ibrahim Ismail Ishaq wa ilahuma dan seterusnya. Jadi tidak ada tidak la aslalah. Jadi tidak ada sumber yang aslinya. Nah ini makanya apa yang dilakukan kalau kita sudah tahu insya Allah tidak ekstrim gitu ya. Oh ngono oleh ya, ngono oleh ya. Nah inilah makanya perlu tadi kita sampaikan kata sayyidina bisa dipojokkan di dalam tasyahud itu dalam keterangannya kitab Minhajul Qawim ini. Para jamaah dimuliakan Allah, jadi itu yang kita bahas pada malam hari ini, kata sayyidina, menambahkan kata sayyidina itu kalau di luar sholat itu mutlakon boleh-boleh saja kita menghormat. Bahkan Umar bin Khattab itu juga menyampaikan kata sayyidina kepada Abu Bakar, sayyidina kepada Bilal, karena itu adalah sebuah kalimat ihtiraman wa ikraman. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga sedikit ini bisa menambahkan apa yang kita laksanakan, menjadikan tambahnya keyakinan kita dan bisa menjadikan lebih luasnya dalam menanggapi sebuah permasalahan. Termasuk yang disampaikan oleh Ustaz Amin tadi, Ustaz Hamid menyampaikan tentang apa itu doa yang diaminkan jahrun apa sirran, dan insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita
bahas itu sehingga nanti ya tidak separuh-separuh gitu ya. Paling tidak kita menemukan dasarnya dari mana gitu. Nah, sehingga nanti apa yang kita sampaikan bisa dipedomani. Demikian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.